أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah perlindungan dengan kalimat-kalimatnya dari kejelekan makhluk-makhluk Allah. Di semua makhluk Allah yang jelek-jelek kita minta perlindungan. Dan kita harus yakin dan mantap kalau kita minta kepada Allah pasti Allah akan memberi. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan bagi kalian. Malah Allah menyatakan kepada orang-orang yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar itu sombong, takabur. Itu takabur, istikbar, merasa besar dari mengabdi kepadaku, artinya dalam konteks ini adalah berdoa kepada Allah, itu akan masuk sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jadi orang tidak berdoa itu sombong, kata Allah loh, bukan kata siapa-siapa. Ya. Maka semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kita meminta, justru Allah semakin suka. Ya. Semakin kita meminta, Allah semakin suka. Beda dengan manusia. Kalau manusia diminta sekali masih senang, diminta 2 kali agak senang, diminta 3 kali mulai gerutu, jaluk terus. Tapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita sering meminta pada Allah, Allah maka semakin senang, semakin ridho. Artinya apa? Hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih intens. Jadi kita jangan lepas dari berdoa, baca Al-Quran, jaga kebersihan, tetap baca Al-Quran supaya hati kita tenang, baca Al-Quran supaya kulit-kulit kita itu mendengar, meresap bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Nah, sembari itu kita minta kepada Allah, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri. Nah, itu ya. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari jeleknya apa yang Allah ciptakan. Atau bahasa mudahnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejelekan makhluknya. Semakin kita sering mengucapkan itu, Allah semakin senang.
ibarat mesin, ketika kita pencet tombolnya, maka mesin itu akan bergerak. Semakin kita pencet lagi, gerakannya tambah lagi terus. Jadi harapan kita terkabul semakin besar, dan ya kita walaupun banyak masukan-masukan, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar, manusiawi. Malah mohon maaf, ada di dalam WA menganalogikan, ya namanya juga analogi ya, jadi macam-macam. Ada nenek-nenek kebanjiran, ya nenek-nenek ada kebanjiran, nenek-nenek di sangat percaya dengan pertolongan Tuhan. Kemudian datang ini pertolongan, datang cinta dan sebagainya. Karena aku percaya Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, sampai akhirnya dia tenggelam mati. Nah, ketika masuk pintu surga ditanya, malaikatnya ditanya, kenapa katanya Tuhan mau menolongku? Nah, jadi itu analogi. Ya, analogi. Kenapa Tuhan tidak menolong? Katanya mau menolongmu. Dijawab, lah itu sih ada tim SAR, ada perahu, ada macam-macam, itu pertolongan dari Tuhan. Gitu. Dan sebenarnya apa? Analogi saya dapatkan dari humor di orangnya bukan Tuhan tapi Santo. Jadi itu cerita humor non Muslim itu ya. Ya nggak apa-apa. Kita ambil baiknya saja. Kalau namanya analogi, namanya kias, ya terlepas dari kias atau analogi yang lain-lain, kita harus mengedepankan positive thinking. Itu yang penting, itu positive thinkingnya. Emang tidak salah juga ada orang yang mengatakan, benar tidak ada orang mengatakan seperti ini. Kita mungkin sehat, tapi kita itu pembawa. Ya, saya pikir iya ya, sehat, tapi ketika jadi pembawa dan kita ketemu dengan orang yang daya imunnya itu rendah, nah kita sebagai pelantara. Yo, apakah hanya itu saja? Ya, terus saya balik lagi, apakah hanya itu saja? Orang-orang juga itu pembawa kan? Orang sehat salamat dengan orang yang korengen. Orang yang sehat tetap sehat, tapi bakteri atau virus yang itu kan tempel juga ke orang yang sehat terus. Tapi begitu selamat dengan orang yang imunnya atau sedang nggak sehat, kena. Makanya benar kata-kata iya ya. Lah semoga banyak sekali lah ya yang pro dan yang kontra. Ada yang menyebutkan hadis Nabi, kalau ada taun, ya, ada penyakit taun. Kalau dalam bahasa Jawa dulu, taun itu artinya apa? Pagebluk. Yeah. Ya, penyakit mewabah. Pagebluk. Pagebluk. Nah, kalau ada pagebluk atau penyakit taun, nah, Rasulullah melarang untuk memasuki daerah itu. Rasulullah melarang. Kalau daerah itu sedang mewabah, sedang kena pagebluk, penyakit taun, maka jangan keluar dari daerah itu. Nah, ini pun ditanggapi beda-beda. Kan ya tidak diperbolehkan keluar atau masuki. Nah, ditanggapi bagaimana kalau masuk masjid. Nah, beda-beda, mumet juga akhirnya. Ini. Kemudian Rasulullah juga menyatakan tidak ada penyakit menular. Ya kan? Tidak ada penyakit menular. Sahabat tanya, nah itu sih ketika ada onta sakit, kudisen, lalu menular yang lain. Gimana? Rasul tanya, nah siapa yang menulari onta yang pertama kali sakit? Nah, inilah, jadi kadang-kadang kita itu harus bisa menempatkan hadis-hadis yang sama-sama sahih gitu ya. Cuma harus benar-benar menempatkan dengan baik. Nah itu tadi, kita bisa menempatkannya bukan dengan akal pikiran kita sendiri, tapi juga apa? Kita berhusnudzon pada Allah, berpositif thinking.
Ini yang tidak boleh kita lepaskan. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya baru mukadimah. Saya mau menyampaikan surat Al-Baqarah berkaitan dengan arah kiblat. Berkaitan dengan arah kiblat. Lebih tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 149 sampai dengan 150. Saya kehilangan kacamata saya, jadi saya pusing di rumah, kehilangan singsal itu. Ya kesingsal belum ketemu sejak hari Ahad terakhir saya lihat Senin, Selasa, Rabu. Ini Rabu ya? Kamis malah kan? Kamis. Ya Allah, Masjid batu sedikit. Enggak, bukan ini, bukan ketinggalan di situ. Di Baitu Siddiqin itu sudah nggak pakai kacamata. Jadi surat Al-Baqarah ayat 149. Min haitsu. Iya. Nah ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintah kepada Nabi. Ini perintah kepada Nabi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa innahu lal haqqun mir rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dimanapun kamu berkeluar, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jarang ya cara mengkaji ini ya. Saya akan mengkaji ini dan menerapkannya dalam kondisi kita. Ini perintah Allah kepada siapa? Nabi kita. Pakainya domir ta. Ta itu artinya kamu satu orang. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad seorang, bukan orang muslim, seorang. Ini pada ayat yang ke-149. Nah ini, jadi dimanapun kamu pergi, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kapan? Ketika sholat, menghadap Masjidil Haram. Allah menyatakan, menguatkan, sesungguhnya menghadapkan wajah ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Rabb-Mu. Dan Allah tidak akan lupa, lalai dari apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Baru yang ke-150-nya Allah menyatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Masih menguatkan, ya. Ini namanya taukid. Dalam bahasa nahwu namanya taukid, menguatkan. Yang mana tuh? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kan diulang. Oh, itu menguatkan ya. Itu namanya menguatkan atau taukidkan. Ya, kenapa harus ditaukidkan? Kenapa harus ditegakkan? Supaya Nabi Muhammad tidak ragu. Supaya Nabi Muhammad tidak ragu. Sangat manusiawi. Kenapa Nabi Muhammad ragu? Saya tunjukkan. Nah, baru setelah itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum satra. Dan dimanapun kamu berada, wahai orang-orang muslim, mukmin, hadapkan wajah kalian ke arah masjid, ke arahnya. Jadi disuruh ngikuti Nabi Muhammad, sama-sama ngikuti menghadap ke arah Masjidil Haram ketika sholat. Agar apa? Ada 3 alasan, ada 3 keuntungan. Kalau kamu ngikuti perintah Allah, ngikuti petunjuk Nabi-Nya, ada 3. 1, ya, li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Ya. Agar orang-orang lain tidak mempunyai alasan untuk menentang kamu. Oh, kamu kok seperti itu sih? Saya ngikuti Allah. Kenapa? Ayo, udah selesai. Ya, illal ladzina zalamu. Ya, minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang ngeyel. Dasar ngeyel. Nah, jika apa-apa tetap baik salah. Ya. Kita berbuat baik pun kita dianggap
Kalau kita orang-orang ngeyel, orang-orang yang zalim. Terhadap orang yang ngeyel ini Allah memberi jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Fala takhafuhum wa khafuni. Ya, janganlah wala tahsauhum wahsauni. Ya. Terhadap orang-orang yang ngeyel, ya, maka kamu jangan takut pada mereka, takutlah kamu kepadaku. Ini keterangan loh, baru satu penjelasan pertama. Ya, penjelasan dari faedah pertama ketika kita ngikuti Allah. Jadi apa? Faedah pertama aslinya agar orang lain tidak punya alasan untuk menentang. Kenapa sih kamu seperti ini? Ya karena Allah, selesai. Udah, sebenarnya seperti itu. Tapi mesti anda mau ngeyel. Sing aja pembeli jangan dapat orang sedih. Takutlah kamu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wali utimma nikmati alaikum. Ya. Aku akan, kata Allah, aku akan menyempurnakan nikmatku atas kamu. Jadi dengan mengikuti arahan Allah, dengan mengikuti petunjuk Nabi, maka Allah akan memberikan nikmat yang sempurna. Nikmatnya sempurna. Tidak ngambang, tidak ragu. Yang ketiga, wala'allakum tahtadun, dan agar kamu mendapat petunjuk. Ini yang faedah ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Apa? Kita akan dituntun oleh Allah untuk mengikuti aturan-aturan Allah yang lain, yang jelas menguntungkan manusia. Allah kan menguntungkan, ya kan? Tidak memberatkan. Islam itu tidak memberatkan, meringankan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu itu gampang, ya, tidak menghendaki sulit atas kamu. Dalam surat Al-Hajj ayat terakhir itu juga ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini beban. Jadi ringan. Islam itu sebenarnya kalau kita ngikuti aturannya ringan sekali. Sing ngabot-ngabot kan selalu pada menungsannya. Asli. Bikin aturan-aturan lain. Sing aturan-aturan itu akan membuat manusia terasa berat. Salah satunya adalah para ahli bid'ah itu kan bikin berat ya. Bikin berat itu ahli bid'ah itu bikin berat. Fatwa MUI ini aja punya itu. Iya benar. Saya punya buku, mungkin Pak Roham punya bukunya yang namanya Sunnah dan Bid'ah, karangan Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi ahli bid'ah itu pembicara itu membuat syariat itu menjadi berat, dan ahli bid'ah itu sengaja membuat beratkan. Ada orang oleh Yusuf Qaradawi tanya, kenapa kamu tidak sholat? Jawabannya apa? Bukan saya nggak pengen sholat, cuma saya nggak bisa wudhu. Si kamu nggak bisa berwudhu, mencuci tangan, mengusap wajah, tangan sampai lengan, dan sampai dengan selesai kaki. Nggak bisa. Kalau seperti itu sih bisa, tapi saya nggak bisa. Kalau cuci tangan, bacanya ini. Kalau wajah bacanya ini, kalau lengan bacanya, ya Allah bacaan akan mesti marahi siapa kan loh. Ada apa? Nggak alasan orang sholat. Benar. Ya kan? Terus ada lagi kisahnya dia ketika SMA itu sekolah di Al Azhar juga. Di situ ada kuburan yang dikeramatkan, kuburan Sayyid Badawi apa siapa itu. Jadi ketika syekhnya itu, saya itu cenderung tasawuf, cenderung ikuti hal semacam itu, bahas mengenai kurban, udhiyah, berkorban. Dia waktu itu masih sekolah, tanya, ya syekh, orang-orang kok jarang yang berkorban, berkorban. Ini syekh itu bertanggung jawab kenapa banyak orang yang tidak berkorban. Jawabannya syekhnya, gurunya itu bilang jawab seperti ini, karena ekonomi masyarakat kita itu sangat rendah.
Tidak, saya buktinya kalau perayaan-perayaan kelahiran atau kematiannya Syekh Badawi, apa Sayyid Badawi, mereka itu banyak menyembelih, tidak hanya beberapa ekor, tapi puluhan ekor disembelih. Marah-marah Syekh tersebut. Kamu itu tidak mau menghormati orang-orang yang wali-wali Allah dan sebagainya. Itulah orang-orang apa namanya? Orang-orang yang ahli bid'ah itu seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang syar'i, ya, yang syar'i, mereka itu kayak abot, kayak remeh. Tapi untuk hal-hal yang kelahiran tokoh mereka berani brak bro. Kok bisa di perantara sih? Jadi lantaran jaluk tulung mari Gusti Allah gimana sih gampang. Syarat, bukan mau nyebutnya syarat ya. Syarat jaluk tulung mari Gusti Allah beri caranya. Kalau sama macam-macam syaratnya. Nah, mari air yang mengalir terus cuci tangan, kumur-kumur gitu. Dibasuh 3 kali, tangan 3 kali, kanan kiri 3 kali, ini kaki, terakhir kaki. Setelah itu apa? Doa, bersyahadat. Ketika bersyahadat, maka kata Nabi 8 pintu surga terbuka. 8 pintu surga terbuka baginya, dimanapun dia mau masuk silakan. Setelah itu menghadap kiblat, kemudian dia takbir. Nah, baca ini sampai dengan salah. Itu syarat jaluk tulung mari Gusti. Lho kita sholat. Nah iya sholat ke syarat. Syarat jaluk tulung mari Gusti Allah. Ya kan? Syaratnya jaluk tulung mari Gusti Allah kayak gue. Ya, syarat nyopangin wadul, ya syaratnya kayak gue. Wadul mari Gusti Allah kayak syaratnya kayak gue. Apa? Nah, wudu mari banyu wudu. Sholat ke syaratnya. Tapi wong gawe syarat-syarat lah. Pengen sugih, ya gue syaratnya kayak gue. Wedhus kendit. Nah ini ya. Jadi Allah Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah ketika kita ikuti ada 3 faedah yang kita dapatkan. Ini jaminan dari Allah. Apa? 1. Manusia tidak mempunyai alasan untuk menentang. 2. Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Yang ketiga, Allah akan menuntun kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang lain. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan kasih tahu kronologinya. Kronologinya ini kan begini. Itu adalah perintah Allah menghadap Masjidil Haram ketika sholat. Memangnya sholatnya Nabi Muhammad sebelumnya menghadap kemana? Ke arah utara. Baik di Mekah maupun di Madinah. Itu ayat ini turun di Madinah. Jadi Nabi sudah hijrah. Sebelum hijrah, Nabi kalau sholat tetap menghadap ke arah utara. Ketika hijrah, Nabi pun menghadap ke arah utara. Loh, kok menghadap ke utara? Ya. Jangan salah, menghadap utara ketika Nabi berada di Mekah itu menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Jadi ibaratnya ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke arah searah. Iya, nama Mekah bisa searah. Di Padakna berarti. Ini nama Mekah bisa searah. Ini nama Mekah. Jadi posisi Nabi ketika sholat itu sebelah selatannya Ka'bah. Tapi saya pun pernah mendengar itu waktu itu begitu Nabi dapat wahyu berubah jadi ke Baitullah langsung kebalik arah, ketika bukan searah. Nah, itu kan di Madinah. Betul? Jadi ketika Nabi berada di Mekah belum hijrah, itu sholatnya Nabi menghadap ke arah utara, yaitu menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Masjid itu di mana itu ya? Baitul Maqdis itu di Palestina. Oh, kemana? Syam dulu namanya daerah Syam. Saya ya. Iya, Mas. Syam.
Iya. Baitul Maqdis, Masjid Al-Qudus, Masjid Sama Aqsa, lain-lainnya. nama lainnya itu. Oh iya. Jere Erdogan Al-Qud. Ya, Al-Quds. Nah, ya. Ya. Saya. Oke. Nah, ketika di Mekah ada masalah, no problem, bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Aqsa, Baitul Maqdis atau Al-Quds. Tapi ketika hijrah ke Madinah, tetap menghadap ke arah utara, di satu sisi menghadap Baitul Maqdis, tapi di sisi lain ngempoki Masjidil Haram, membelakangi Masjidil Haram. Gitu. Jadi sebenarnya nggak salah. Ya. Nah, ada dalam apa namanya tafsir, Nabi melakukan itu agar orang-orang Yahudi yang di Madinah mengikuti agama Islam karena sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa. Kan kiblat mereka Masjid Aqsa. Nah, lihat ayat sebelumnya sih, ayat 148. Setiap kaum memiliki arahnya masing-masing. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, ketika Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa tapi membelakangi Masjidil Haram, Nabi enggak ridho. Maka oleh Allah diperintah. Ini perintahku kata Allah. Ini kebenaran. Dan orang-orang dulu pun akan tahu bahwa yang benar adalah menghadap Masjidil Haram. Itu masjid yang pertama kali dibuat oleh Nabi Adam. Bahkan ada yang mengatakan masjid yang pertama dibuat oleh manusia, Nabi Adam alaihissalam. Mengapa bukan Ka'bah, Masjidil Haram namanya tuh? Bukan Ka'bah. Sebenarnya zaman itu belum ada masjid. Jadi yang namanya masjid saat itu masjid yang ada Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu alam terbuka. Iya. Sama yang namanya Masjidil Aqsa pun bukan masjid, bukan bangunan seperti rumah, bukan. Kan dulu kan udah ada Haikal Sulaiman kan? Iya. Itu kan sebagai patokan. Itu lah. Sekarang kan dulu kan belum ada Masjidil Haram. Jadi Ka'bah kok nggak ngebut Ka'bah kan semua Masjidil Haram masjidnya gitu. Nah, untuk pertanyaan jawabannya hanya Allah yang tahu. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjid. Nah, iya. Ya, betul kan? Minal Masjidil Haram. Ka'bah, Kok nggak Masjidil Ka'bah Haram, ya? iya. Nah itu betul sekali, itu pertanyaan yang unik. Boleh ditanya? Boleh. Tapi jawabannya untuk sementara itu dulu. Islam ikuti Allah aja. Iya, Tapi ada apa namanya ada penasaran untuk meneliti lebih lanjut. oke. Jadi yang menyebutkan Masjidil Haram itu bukan manusia, tapi Allah. Iya. Yang menyebut Masjidil Aqsa juga bukan manusia, tapi Allah. Ka'bah itu kan di tengah ya. Haram itu yang ini ya. Belum ada Haram Begitu begitu. mana? Zaman itu belum ada. Zaman Nabi itu belum ada masjid bentuk bangunan. Yang kita kenal yang namanya masjid bangunan. Iya. Itu. Ya waktu maksudnya diturunkan tadi oleh ayatnya oleh Allah kan adanya belum ada masjid gitu. Iya, katanya Ka'bah. Ka'bah. Heeh. Oh, maksud tadi tanya itu Kenapa nggak Ka'bah? Iya. Masjidnya belum ada tapi sudah disebut. Sudah disebut namanya. Iya. Kenapa nggak buat Ka'bah yang Kau nggak disebut Ya tadi Ka'bah jawabannya Satral. itu Cewes. Saya tanya jawabannya itu Cewes. Iya ya. Siap. jelas ya. Ya. Jadi apa? Penyebutan masjid itu ya Allah yang nyebutkan, walaupun belum ada bangunannya. Sama yang disebut dengan Masjidil Aqsa, zaman itu pun hanya sekedar tanah lapang, hanya tanah lapang. Iya, waktu itu kan waktu Nabi Israel kan udah ada pintu-pintunya kan kelihatan semua kan. Misalnya ini kan berarti kan udah ada bangunannya gitu. Waktu Nabi ditanya oleh orang kelas, kamu tahu pintunya berapa itu pintu-pintu masjid itu ada sekian ada punya itu kan. Saya pernah mendengar kayak itu. Iya, dan saya pun pernah mendengar katanya jumlah pintunya ada sekian. Iya. Hoax. Kenapa? Tidak ada riwayatnya yang kuat. Tidak ada hadisnya berarti. Tidak ada hadis yang sahih. Jadi itu adalah hoax. Jadi saat itu pun yang namanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pun hanya sebuah lapangan saja. Itu bekas Haikal Sulaiman, bekas masjidnya Nabi Sulaiman yang dilululantakkan oleh orang-orang Babilonia. Jadi Irak bekasnya aja. Mungkin juga itu adalah tendanya Nabi Ibrahim.
alias itu adalah rumahnya Ibrahim dan keluarganya Sarah. Itu. Ya, baik. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke arah utara, nah, turun ayat itu langsung menghadap ke arah selatan. Ini dilihat dari arah mata angin ya. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang apa namanya munafik, orang-orang Yahudi biasa berkomentar. Tebar fitnah. Tebar fitnah biasa. Goreng. Kata orang Yahudi, tuh lihat Muhammad mengikuti agama nenek moyang. Nah, kan gitu kan, fitnahnya seperti itu. Kemudian bebas kayak gue ya. Fitnahnya seperti itu. Muhammad mengikuti agama nenek moyang, menghadapnya ke Ka'bah. Sedangkan orang-orang munafik, jawabannya lebih sakit menyakitkan lagi apa? Weh, Muhammad jantungnya mensa-mensa. Iya. Asalnya ke utara, ke selatan. Mensa-mensa kok ganti-ganti. Balbul ya. Balbul, nah seperti itu. Dasar kadrun. Betul? Nah itulah ya. Jadi, tapi ingat, karena kita tuntunannya adalah ini perintah Allah, terserah. Yang penting kita ngikuti Allah sih, selesai. Sudah Masa selesai. sare. Adapun orang-orang yang ngeyel ngomong dolim dari antara mereka yaitu Iya. Yahudi dan Munafik. apa namanya munafik seperti itu, jarno bae. Ora usah diurus. Pokoknya ngikuti aja aturannya Allah. Sudah? Oke. Siap. Sekarang ini mohon maaf. Saya minta dibantu mensosialisasikan mengenai jamaah ibu-ibu, Pak. Ya kan, jamaah ibu-ibu. Kebanyakan kita tidak memperhatikan jamaah ibu-ibu. Saya lupa ngebawa ilustrasi susunan. Jadi begini, Pak. Jenengan kalau perhatikan jamaah ibu-ibu ketika sholat di masjid atau bahkan di lapangan sekaligus. Nah, ini sekaligus sebagai panitia sholat Id. Jadi kalau jamaah ibu-ibu itu yang terbaik itu paling belakang. Iya. Bukan paling depan. Kadang kan gini dalam masjid ini contoh ada sekat. Iya, samping. Ada yang kiri kanan, Ada yang biasanya belakang. maaf yang kiri kanan ke orang-orang nadihin kiri kanan. Iya. Pakainya Nah, itu. ada yang depan belakang. Iya. Nah, belakang biasanya orang-orang kita ya warga Muhammadiyah biasanya depan dan belakang. Tapi walaupun depan dan belakang bukan berarti tidak keliru, banyak kelirunya. Contoh, kan dikasih seket depan belakang, ya kan? Ibu-ibu jamaahnya mesti apa? Nang burini seket. Iya, Padahal sing bener duduk gue. yang belakang. Paling belakang itu yang paling utama. Berarti apa? Nempel tembok secara kasar. Yang udah akeh beda dengan orang KB kan mesti kan Kalau umpamanya banyak, berarti yang paling datang belakangan itu di depan. Ibu-ibu loh, ibu-ibu Di belakang. di belakang. di depan depannya. Bukan di belakang. Iya, depan sok ibu itu. Heeh. Itu sama kan belakang dulu baru maju depan gitu. Barisnya Iya. Utamakan belakang belakang dulu, belakang selesai depan itu. ke depan, Oh. ya, dan seterusnya. Termasuk kalau masbuk misalkan ibu-ibu Betul, Mas, ibu-ibu masbuk berarti di depan. Nah gitu kan itu kalau saya gini Dad, itu kan berarti melangkai soft itunya Iya. gimana Dad? Betul sekali, betul sekali. Sob melangkai sob, sebenarnya tidak melangkai sob. Melawan. Kalau ada, ya pertama kalau lawang, biasanya lawang di pintu di belakang itu untuk pintu jangan dibukakan untuk sob, jangan kosongkan. Untuk apa? Orang masuk. Untuk yang masuk silakan jangan ditutup dengan sob, jangan. Nah, kemudian ada istilah satir, ada istilah sutra. Iya. Kalau satir itu kan pembatas laki-laki dan Iya. perempuan. Heeh. Kalau sutra pembatas orang sholat. Iya. Nah, yang namanya pembatas orang sholat itu apa bentuknya? Bisa tas, Hmm. bisa tongkat, Hmm. bisa pelana Hmm. dan sebagainya. Cekal ya pokoknya. Iya. Ternyata kalau kita lihat Nabi tidak hanya itu. Nabi pernah memberi memberi Sutra. sutra pakainya otot. Otot itu apa? Garis.
Serat. Oh, itu pernah. Iya, ada coba lihat di dalam Kitabul Maram, Nabi itu menggaris. Ya kayak mau tali kayak. Nah, Di masjid pakai solasi itu Ustaz. iya. Jadi kalau masjid itu ada solasi, ada itu, ya, itu bisa sebagai sutro. Ingat, Bisa. sutro bukan satir. Pembatas orang sholat. Ya sutro. Sutro, pembatas orang sholat itu sutro. Jadi pastikan aja ibu-ibu yang pokoknya datangnya belakangan dan dia nggak dapat di belakang, dia apa? Cari di depan tanpa melangkahi sutro, tanpa melangkahi sutro. Tapi bentar nggak ada yang mengatakan kalau kita makmum jamaah itu setelahnya itu imam, setelahnya itu imam, Apa ya? setelahnya itu imam, setelahnya itu. Iya. Benar nggak itu? Betul. Kita lewat nggak apa-apa lewat orang jamaah itu. nggak apa-apa. Ada yang orang seperti itu betul juga. Itu benar juga. Hmm. Itu khususnya bagi orang yang mau melewati shop yang setelah Iya. imam. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Karena nggak apa-apa. pelajaran tentang imam saya baru tahu kemarin saya gitu. Iya, Saya tahu betul. ngomong ini saya belum tahu Shopnya ada soalnya di itu. imam. Jadi ketika imam sudah ada sutronya, maka yang lain tidak masalah. Tapi nanti itu ya sudah kalau ibu-ibu selesainya itu yang belakang dulu. Misalkan itu Betul. tadi tempatnya yang depan Betul itu sekali, betul sekali. Jadi kalau ibu-ibu yang salam pertama, kalau mamanya dia tidak masuk, Iya. ya yang paling belakang. Berarti yang masuk yang depan. Betul sekali. Nah ini kalau di masjid, kalau di masjid seperti itu. Bagaimana dengan di lapangan? Sama. Tapi kalau menyerahkan ke orang-orang dianya kayak susah. Kita jangan menyerahkan kepada orang-orang nanti. Itu masyarakat di orang din semua kan ngomong gede Minimal. Jadi sembahyang. Nah sebenarnya kalau sutranya, sekatnya ya, Iya. sekat atau satrisnya itu samping, Ada kanan kiri, sampingnya enak, iya. kanan kiri, maka apa? Yang paling utama itu ibu-ibu yang paling depan, belakang. Gawe masjid itu tadi di motong gawe masjid itu kayak Iya. gue. ya cuma yang tahu kan di Iya, mana di bang gitu. Iya. Kalau Iya. tumbang yang mereka ngeyel wong. Udah masih dewa. Oh jangan bertawakan lagi. Ini Iya. berdakwah itu karena kita kan laki-laki Iya. kan tahu sop yang paling utama adalah paling depan, Iya. sop paling jelek paling belakang kan gitu. Hmm. Beda dengan ibu-ibu. Dalam hal ini istri dan anak-anak perempuan kita. Iya. Ketika istri dan anak perempuan kita sholat berjamaah di masjid, kasih tahu Bu dan anak-anak pilih paling Ambil yang belakang. paling belakang. Nanti jawabannya ada seperti ini. Imamnya ngomong maju menu. Nah, iya betul. Imamnya bilang maju sini itu untuk laki-laki. Ibu-ibu mundur sana, mundur sana. Nggak ada yang- Nah, Ini memang gitu. Gimana? Gimana? Ternyata orang sih. satu. Ya, Iya, jadi iya. nanti ibu-ibu pun ada apa? Ada tentangan lagi. Kadang-kadang disuruh oleh ibu-ibu sepuh. Iya. Oh, Maju kan gitu. Anak-anak kita dan istri kita kan masih muda-muda. Ya kan masih muda-muda, apalagi saya kan masih muda. Ya gitu. Jadi pasti akan di sing tua-tua. Maju. Nah, itu gimana caranya? Kasih tahu. Biar Bu, saya di belakang saja. Angkat gitu. Nah, kalau itu mungkin, nah pembeli. Itu yakin Masya Ya, Allah. ini Ustaz mau nanya Pak Ustaz. Tanya. Ini kan lagi bikin masjid. Mesinnya, penduknya begini Pak Ustaz. Ini ruang kayak masjid kan. Ruangan sebelah utara kan untuk Laki. cewek. Cewek. Tengah laki-laki dan satunya ruangan untuk biasanya kan kalau untuk musafir apa kan tengah dikunci kan supaya nggak masuk Utama. iya. Nah, yang dipermasalahkan ini Yang- kalau laki-laki sama itu jejer itu gimana? Nah itu yang paling nggak bagus. Kalau jejer. Makanya bangunan Ini Coba ganti. bukan Islam itu tidak mempersulit. Lihat Kiai Jamat Dahlan. Kiai Jamat Dahlan itu cerdas. Masjid dibikin pas lenceng menghadap ke arah barat. Apakah harus di pura? Enggak. Terus dibelok namanya ngono masjid orang perlu.
dibikin garis yang miring. Jadi tetap masjidnya seperti ini, cuma dikasih garis-garis. Ya, garis-garis Oke, sing tengah-tengah kecil apa ambe? Tengah-tengah Nah, ambek Berapa meter ambe ini? sekitar kira ya sekarang bulu. iya, saya tahu maksudnya panjenengan. Ini ruang utama, Iya. ya kan, ruang utama masjid. Iya. Ini ada ruang nyempil kecil. Ambil segini. untuk musafir lewat. Musafir di sini nggak? Enggak pinggir. Ini lah yang jamaah ibu-ibu rencananya Sebelah sana. sebelah sana sini. Iya, iya, Sampai sini. Iya. Iya, Sampai sini. sampai medok itu. Iya, maksudnya sama dengan Iya, sama. motornya ini. Iya, Jangan lah. Jangan khawatir. Ya. Jadi kalau umpamanya panjenengan pengurus masjid kasih tahu sop utama ini umpamanya pintu di sini. Iya. pintu belakang. Itu Pintu belakang sini. Enggak Belakang sana. berarti sini, Ustaz. Sini tuh. Ini Iya. masjidnya menghadap sini ceritanya. Di sini. Iya. Oh, pintu menghadap sana. Iya. Iya. Gampangannya kayak Berarti kok kiblatnya mana, Ustaz? pukulannya Kiblat ke sana. Iya, Pukulannya sana. ke sini. Maaf, saya pengen tahu ruangan ibu-ibu di mana. Segini. Iya, ini Iya. sebelah kanan, Ustaz. Belakang Nah, kanan, iya. Ustaz. Iya. Ini Sekitar 3 meter lah ya. Iya. di sekitar 3 meteran sekali lah, Iya, lah ya. iya, Nah, 3 meter. ininya kemana? Apa namanya? Belakangnya. Mentok. Mentok sama dengan ini. Iya, iya. Berarti mentok sini gitu. Iya. Gampang. Pintunya di mana? Belakang. Belakang sini. Iya, Di situ. Belakang sini apa belakang sini? Ya, no, Samping ini sini. sampai sana ya. Iya. Sini ya. Tengah-tengah. Sini apa sini? Tengah-tengah wes, Tengah. tengah. Ini. Ada dia belakang. Nah, sini. Sini. Iya. Sini Ted. Tangi-tangi. Arahnya benar. Ah. Sini Ted. Ini pembatas. Ini pembatas. Tembok Ini. ya. Tengah-tengah. Jadi Pintu. istri dari sini sampai sini. Pintu mentok. Ini. Pintu. Ini ada pintu di tengah-tengah. Ini pintu Utama. utama. Pintu utama. Lah, masuk ibu-ibu masuk ke sini. Ini yang masuk sini ya. Iya, Ibu-ibu masuk masuk sini. Pintu utama. Gampang. Hmm. Ibu-ibu diminta ketika masuk, sop pertama di sini. Oh gitu ya. Dari belakang. Dari belakang, sop kedua, sop ketiga. Dan baru nanti kalau udah mentok sini, jangan ditutup. Iya. Nah, dikasih jalan. Bawah. Jadi nanti mepetnya ke sini semua. Ini kasih jalan. Buat yang baru masuk, umpamanya saya sana, melipir Tuh. nenek. Gitu ya. Gitu. Dan jangan sampai lupa. Mungkin jarak imam dari sini ke sini jauh. Iya. Aku Panjenengan kasih sound system untuk ibu-ibu. Jadi tahu takbirnya minimal. Siap. Nah, takbirnya minimal dikasih di paling belakang. Siap. Tapi katanya tadi jangan ibu-ibu jangan ke depan, Ustaz. Iya betul. Tapi kan nanti tadi kan Ustaz sampai ke sini terus. Seandainya, Oh. ya, umpamanya ini. Ya, umpamanya ibu-ibu sama ibu-ibu. Pertama disuruh ke sini. Ini Iya. mentok pol kan. Kemudian kan di sini Iya. mentok pol. Ini mentok pol. Lah kan ini ada jalan. Iya. Jalan ada pintu. Iya. Jangan dibuntu, kasih kosong satu orang untuk Iya. jalan. Jadi kalau umpamanya ada masuk lagi di depan, masuk lagi depan, masuk. Pojok ke mana? Pojok ke mana? Nah, untuk ibu-ibu biasanya kan suara karena jarak antara masjid imam dengan ibu-ibu kan jauh. Jadi semakin jauh dari bapak-bapak itu semakin bagus. Gitu. Semakin jauh dengan bapak-bapak jaraknya itu semakin bagus. Nah, dikasih pendengar sound system sekedar untuk apa? Mengetahui ibu-ibu mengetahui ini Bahwa sedang sujud, Sujud ini sedang lagi rukuk, dan rokok. sebagainya. Jangan lagi sujud. Tangi. Kalau yang tadi itu ibu-ibu dalam sop wanita itu dimulai dari belakang itu, kalau misalnya hadisnya apa? Betul sekali. Gimana, Sir? Hadisnya apa? Ada. Sip. Hadis riwayat Muslim nomor 144. Rasulullah SAW menyatakan, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis riwayat Muslim nomor 144. Tulis tuan. Boleh. Nah, gitu kan. Muslim.
Riwayat Muslim 140. 144. Itu 2000. Kamu Gitu ya. Nah, jadi kamu tanya kan korek sekali ya. Ini saya sukanya kalau di warga kita standarnya bukan kiai, standarnya bukan ustadz, tapi standarnya adalah dalim. Ya saya kira itu aja cukup. Ya. Jadi ketika kita ngikuti perintah Allah, apa ada 3 keuntungan. 1, Allah orang lain tidak mampu menentang kita, ya kan? Kata Allah, saya ikuti Allah kenapa? Nah, kan gitu. Kecuali orang yang tak biasa. Yang kedua, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Muslim. Riwayat Muslim, ayat 144. Nomor Ke 144. soft ya, soft laki-laki ya, Masalah soft dan perempuan ya. Dan yang ketiga, Allah akan menuntun kita mendapat petunjuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.